Baik jemaah sekalian yang kami muliakan, kita awali taklim kita, kajian kita Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin. Kita sudah bertahun-tahun ngaji gitu ya. Sudah ada yang meninggal, sudah ada yang wafat. Mudah-mudahan kajian kita ini betul-betul jadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ridhoi, Allah cintai, serta Allah berikan pahala jazanya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai tahiyatan islamiyatan atiratan min billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Al-mab'uts rahmatan lil 'alamin, basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Amma ba'du. Hadirin karamin, para hadirin jamaah salat maghrib yang kami muliakan, kami hormati para ustadz yang hadir di majelis ilmu ini, para orang tua kita, mudah-mudahan Allah senantiasa berikan keberkahan kepada kita semuanya. Allah jadikan Masjid Al-Muhajirin ini sebagaimana namanya, orang-orang masuk ke masjid ini senantiasa mendapat inspirasi dan mendapatkan ketenangan, ketentraman sepulang dari masjid ini. Karena orang-orang yang berhijrah, ya, yang disebut dengan Al-Muhajirin itu adalah man hajara ilaihi, yaitu yang berhijrah niatnya betul-betul semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk Allah Subhanahu wa taala, dengan konsep qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Surat Al-An'am 165. Ini konsep ketika kita meninggalkan rumah kita, pulang dalam keadaan berbahagia. Ya Allahumma amin ya rabbal alamin. DKM-nya yang baru mudah-mudahan semakin bisa mengajak dan mengayomi serta mempersatukan khususnya masyarakat di lingkungan sini, lingkungan masjid ini. Ya, mudah-mudahan DKM-nya dari ketua DKM-nya semua stakeholdernya ya, diberikan kesehatan, kekuatan, ketabahan, diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah kemarin mempelajari, masih ingat siapa yang ingat? Tentang apa? Pak Fikis biasanya langsung ingat. Biasanya saya diingatkan oleh Pak Fikis itu ya, Ustaz jangan lupa pekan pertama tadi tidak ada yang ingetin, saya mau berangkat, nggak berangkat, berangkat aja lah, nggak apa-apa karena sudah izin ke Pak Fikis itu. Pak saya ngisi ngaji nggak? Iya, jadi ya sudah berangkat aja, misalnya ada yang ngisi, saya ingin ngaji juga di sana gitu ya. Tapi niatnya, tapi ternyata belum berubah ya. Tetap pekan pertama kan? Ya, pekan pertama. Baik hadirin sekalian, kita kemarin belajar masih bab tentang muraqabatullah, terkait tentang 7 golongan yang akan Allah Subhanahu wa taala naungi, di mana tidak ada naungan kecuali hanya naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah sudah kita bahas al-imamul adil, imam yang adil. Imam itu semuanya hadirin sekalian. Iya. Kalau di Indonesia paling tertinggi yang disebut imam itu adalah presiden itu. Iya, jabatan tertinggi. Tapi bagi kita juga sebagai imam juga. Imam untuk diri kita dan juga untuk keluarga kita. Kemudian disebutkan oleh Syekh Muhammad Al-Utsaimin di dalam khasiatnya, dalam catatannya, kenapa imam ini disebutkan pertama kali oleh Nabi SAW. Di
Dikatakan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ala al-imama al-'adila min as-sab'ati alladhi yudhilluhum wa fi dhillihi yawma la dhilla illa itu wa ja'ala awwal haula'i sab'a li'anna al-'adla fi ar-ra'iyyah sa'bun jiddan. Dikatakan bahwa kenapa seorang pemimpin diletakkan di nomor pertama dalam 7 hal yang Allah Subhanahu wa taala naungi pada hari kiamat, di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala, karena betul-betul matahari itu diletakkan pas di kepala kita, di atas kepala kita. Ya, seakan-akan hanya 1 jengkal saja dalam sebuah sih. Kalau bukan karena pertolongan Allah, maka banyak orang yang berjalan, kata Nabi, ya, dengan peluhnya, dengan keringatnya. Ada yang 1 mata kaki, ada yang 1 betis, ada yang 1 lutut, ya, terus naik sampai ada juga yang ngap-ngapan karena saking banyaknya peluhnya. Ya, kan kita tidak membayangkan, tidak terbayangkan, tapi itu harus kita yakini karena sudah tidak ada kematian lagi. Susahnya itu. Nah, maka imam ini disebutkan pertama, seorang pemimpin disebutkan pertama kalau adil, karena berbuat adil itu susah sekali. Ya, li'anal 'adla fi ra'iyyati sa'bun jiddan. Sangat susah sekali. Maka orang yang berbuat adil itu betul-betul ya harus adil dalam kajian-kajian fikih ya tentang poligami itu adil itu susah. Makanya Al-Quran ya mengatakan apa, gimana? Matna wa thulatha wa ruba' wa in khiftum alla ta'dilu wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah gitu. Jadi memang adil itu susah. Kalau nggak bisa adil ya 1 saja cukup gitu kira-kira. Ya 1 saja apa? Cukup. Memang keadilan itu sangat sulit juga. Ya. Walaupun dalam tafsir ayat ini adilnya adalah bukan dalam hal adil cinta dan kasih, tapi adil dalam hal finansial, ya, dalam hal pembagian harta. Tapi kalau cinta enggak, Nabi juga kecintaannya lebih condong kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, gitu, ya. Nah, dalam hal adil ini susah sekali. Fa idza waffiqa al-mar'u alladhi yuwallihi ala ibadihi lil adli nala fi hadha khairan katsiran. Maka siapa yang bisa berbuat adil kepada rakyatnya, kepada yang dipimpinnya, ya, maka itu merupakan anugerah yang agung, yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mendapatkan banyak sekali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sebagai ayah adil terhadap anak-anak kita, ya, dalam konteks kita sebagai ayah, namanya adil itu tidak harus sama. Ya, Pak Pikis punya anak, ya, satunya kuliah, kemudian SMP dan TK, misalnya, ya, maka tidak harus sama dikasih semuanya berapa, uang 50.000. Justru ketika dikasih sama itu tidak adil dalam konteks kita sebagai ayah. Ya. Tapi dalam hal hukum harus sama. Kalau dalam hal hukum harus sama. Maka oleh karena itu orang-orang yang adil dalam kepemimpinannya itu masuk kategori ini. Mudah-mudahan kalau kita sebagai seorang ayah, pemimpin rumah tangga, ya, pemimpin di wilayah, pemimpin di masjid, ya, pemimpin di kantornya bisa berbuat adil pada diri kita dan yang lainnya, maka itu akan Allah Subhanahu wa taala berikan naungan, ya, payung nanti. Fahada mimman yudhillu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ya, mudah-mudahan kita ada di antara ini, ya, 7 hal ini. Kemudian yang kedua, saniyan syabun nasya'a fi ta'atillah. Setelah berbicara tentang kepemimpinan yang adil, maka yang kedua ini, ya, yang disebut syabun nasya'a fi ta'atillah,
pemuda-pemuda yang tumbuh kembang di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada pemuda nggak di sini? Mana pemudanya? Kita lihat definisi pemuda. Definisi pemuda yang didefinisikan oleh syariat Islam, ya. Asyabu ma bainal khamsa asyrata sanatan ila talatina. Yang disebut dengan pemuda itu usianya 25 sampai 30. Ini semuanya masih 25 dan 30. Ya. Maka mudah-mudahan masuk dalam kategori ini, syabun nasya'a fi ta'atillah. Jadi tidak ada perbedaan. Baik WHO mendefinisikan pemuda begitu, ya, baik juga PBB gitu ya, atau Kementerian Olahraga, ya, di Indonesia mendefinisikan pemuda itu baina al-khamsa asyrata sanatan ila salatain, ya, rentangnya 25 sampai 30, itu disebut dengan syab. Dalam Islam itu memang bertingkat-tingkat bahasanya. Anak-anak kecil atau bayi disebut apa? Dalam bahasa Arabnya disebut apa? Disebut tiflun. Apa? Tiflun. Maka ketika remaja atau sudah pemuda atau bapak-bapak masih kekanak-kanakan, orang Arab menyebutnya sebagai tufaili. Apa? Tufaili. Ya, tufaili itu kekanak-kanakan. Dulu pernah terjadi, ya, disebut kekanak-kanakan semua anggota dewan itu semua, ya. Oh, kekanak-kanakan, ya, itu bahasa Arabnya tufaili, ya. Jadi dalam Islam tiflun itu artinya bayi dari 0 sampai dengan 5 tahun. Maka kita menyebutnya dengan balita, bawah 5 tahun. Ada lagi batita, bawah 3 tahun, ya. Kemudian setelah lepas dari tiflun itu, dalam syariat Islam atau dalam Islam disebut dengan waladun. Waladun itu anak, ya. Waladun itu anak. Maka ketika anak-anak inilah ajarkan kepada anak-anak kita yang baik, ya. Jadi disebutkan dalam hadis anak itu disebut dengan waladun, ya. Maka anak-anak yang usia 7 tahun mulai diajarkan apa? Sholat. Ketika usia 10 tahun tidak sholat sudah apa? Qatribu, itu menggunakan kata-kata waladun, anak, ya. Karena memang rentang usia anak 0 sampai 5, kemudian 5 sampai dengan 10 tahun, ya, itu masa golden age dalam hal intelektualnya berkembang. Maka tidak boleh dibentak gitu, ya, tidak boleh caci maki gitu. Itu harus disayang. Jadi raja itu 0 sampai 10 tahun jadi raja. Betul itu, ya. Kalau bisa seperti itu, anak kita insya Allah tumbuh kembangnya bagus. Waladun, ya. Maka di dalam hadis itu kan disebutkan ada orang ketika sudah meninggal semua amalnya akan terputus semuanya kecuali 3 perkara. Di antaranya apa? Kita ajarkan anak kita berdoa. Waladun sholihun yad'u lahu, ya. Anak yang kita ajarkan terus-menerus untuk mendoakan kedua orang tua, ya. Jadi bagaimana membangun keluarga masuk surga secara kolektif, secara berjamaah, secara keluarga, ini dimulai dari anak-anak kita. Waladun sholihun. Jadi hadisnya pun menggunakan waladun sholih, anak yang soleh, karena tidak semua anak akan menjadi anak yang soleh. Maka harus kita jadikan usia-usia walad, gitu ya. Waladun itu pastikan anak kita nanti akan meneruskan estafet kesolehan orang tua. Itu kita pastikan, ya. Maka tidak usah pelit orang tua itu membimbing anak-anaknya belajar mengenal Allah, mengenal Nabi-Nya, mengenal kitabnya, mengenal Islam, mengenal iman. Tidak usah pelit, ya. Saya masih ingat dulu orang tua kami kalau membiayai kami sekolah itu
Ya bahasanya kepala dijadikan kaki, kaki dijadikan kepala. Dan ini tradisi para ulama. Para ulama itu kalau membiayai putra-putranya sedang sekolah tentang thalabul ilmi, sampai ada yang jual daun pintunya juga dijual. Ini dalam betul ini. Ya. Kalau tidak percaya dibaca para ulama-ulama yang membiayai anaknya saking inginnya agar anaknya menjadi waladun sholihun yad'u lahu. Ya. Jadi penting membangun ya kebersamaan dalam keluarga, miniatur kecil surga. Maka labelkan di rumah-rumah kita menjadi baiti jannah. Itu diawali dari waladun sholihun. Itu anak ya. Kemudian naik lagi jenjangnya menjadi apa? Remaja. Remaja inilah yang disebut dengan syabun dalam syariat Islamnya. Ya, yaitu pemuda ya, dan juga pemudi. Syabun nasya'a fi ta'atillah. Setelah selesai masa usia remaja itu usianya berapa? Sampai usia akhir SMA itu. SMA usia berapa? Hah? Kan 12 tambah 3 berapa? 15 tambah 3 Hah? 18. Rentangnya 18 sampai 20 tahun. Itu masuk dalam kata-kata syabun. Ya. Dan SMA ini betul-betul anak ini sudah bisa diajak untuk berdikari. Ya. Jadi dulu Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mengajak perjuangan bersama putranya Ismail alaihissalam usia-usia ini, ya, syabun, pas senang-senangnya orang tua punya anak yang bisa diajak berbicara, diajak berpikir, diajak berdiskusi, luar biasa. Jangan sampai anak-anak kita saat usia SMA tidak mau dialog dengan orang tua, itu berbahaya. Ya, harus bisa berdialog, ajarkan tentang berbagai macam ya pengalaman seorang ayah. Oh, indah banget bercerita, berkisah itu. Dan itu yang diajarkan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Ismail alaihissalam. Nah, itu namanya syabun. Lepas setelah itu maka masuk dalam kategori rajulun. Ya apa? Rajulun. Rajulun itu biasanya yang sudah menikah. Masa-masa yang panjang itu dari tiflun, dari waladun, dari syabun, ya berganti dengan rajulun, masa-masa yang luar biasa. Ya, dia sudah bisa mencari hartanya sendiri, namanya rajulun. Kalau ada rajulun belum bisa mencari harta sendiri, maka itu alamat ya dalam istilah para ulama itu akan menjadi fakir. Fakir itu apa? Orang Arab mengatakan miskin, miskin semua hal. Ya, nah, maka dalam dunia pekerjaan orang-orang yang sudah berusia 40 tahun ya belum punya pekerjaan yang tetap, maka akan sulit untuk bekerja kembali atau melamar pekerjaan. Ya, memang rajulun ini ya di antara batasnya di usia tadi ya berapa? 40 tahun gitu. Maka Al-Quran menyebutkan masa kejayaan seorang itu satu usia kira-kira 40-an tahun itu. Ini menjadi konsep dalam pengangkatan seorang Rasul ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usia berapa? 40 tahun. 40 tahun itu sudah melalang buahnya kira-kira begitu. Asam garam kehidupan sudah ada nih. Ya, sudah ditipu orang sudah sering ya, dibohongi orang sudah banyak gitu. Ya pokoknya dia sudah melalang buah. Sehingga Al-Quran mengatakan falamma balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sanah gitu. Ya, ketika usia sudah 40 tahun itu dia harus sudah bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat 40 tahun banyak merenung gitu. Saat 40 tahun karena sudah mau menurun itu semangat. Nah, kembali lagi. Nah, setelah era rajulun itu maka ada era berikutnya
fase dari perjalanan tumbuh kembangnya seseorang. Setelah menjadi rajul maka akan menjadi apa? Kira-kira menjadi apa? Setelah kita jadi anak-anak muda yang hebat, yang tangguh, jadi aki-aki. Ya, apa namanya aki-aki? Disebutkan dalam Islam atau dalam bahasa Arab itu adalah ajuzun apa? Ajuz. Ajuz itu ya juga ajuz. Ya, itu sudah tua renta. Ya. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Nabi Zakaria saat itu sudah tidak memungkinkan punya keturunan. Ya, namun tidak pernah berhenti dalam berdoa sehingga akhirnya dikasih anak namanya Yahya. Itu dikatakan bahwa aku ini sudah sangat tua sekali. Ciri dari ketuaan seorang itu berubah atau meninggalkan dunia hitam rambutnya. Ya, dari hitam menjadi, ini kan masih hitam semuanya, atau karena ditutupin peci. Ya. Kalau sebutkan dalam Al-Quran kafaya ain sad dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idnada rabbahu nidaan khafiyya qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayban wa lam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya, jadi aku ini tulang-tulangku sudah mulai keropos, ya. Kemudian kepalaku mulai ditumbuhi uban, tapi aku tidak pernah sama sekali kecewa. Ya, aku tidak pernah sedikit pun kecewa kepada Allah SWT dalam aku berdoa ini. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada Nabi Zakaria ketika sudah usia tua, dan Allah berfirman, ya Zakaria inna nubasyirka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'alhu min qablu samiyya. Yahya, aku kasih kabar gembira, nanti engkau akan punya anak kecil, namanya disebutkan dalam Al-Quran Ghulam. Ghulam itu sama dengan kata-kata walad. Ya. Yang nanti anak kamu itu belum pernah sama sekali di Bani Israel itu ada nama, ya, yang aku langsung memberikan namanya apa? Yahya. Sehingga Yahya dibina, dididik oleh Nabi Zakaria dengan pendidikan yang amat sangat tinggi. Al-Quran menyebutkan, ya Yahya khudil kitaba bi quwwah, gitu. Yahya, engkau belajar dengan sungguh-sungguh gitu, dengan kitab ini yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seorang ayah memastikan anak itu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, karena yang paling banyak berinteraksi dengan anak laki ataupun perempuan adalah seorang ayah. Pastikan ini. Kalau kita hanya mengatakan kepada istri kita, udah pokoknya kamu yang didik anak, salah itu. Ya, pokoknya saya cari duit aja, salah itu. Nanti akan diminta tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tanggung jawab seorang istri itu hanya 0 sampai 2,5 tahun saja. Tanggung jawab penuh itu terhadap anak-anaknya. Tapi setelah era itu tanggung jawab ayah penuh dalam semua hal, pendidikannya, akhlaknya, adabnya, agamanya, semuanya tanggung jawab anak ayah. Terutama ketika seorang ayah punya anak perempuan, ya, punya anak perempuan itu nggak main-main ini. Sehingga banyak hadis yang memuji siapa yang punya minimal 2 anak perempuan ke atas, 2 semua anaknya perempuan semua, minimal 2, memastikan dia taat patuh kepada Allah SWT, dijamin masuk surga ini. Ada nggak yang di sini anaknya perempuan semua? Berapa Pak? Begis? 2, tambah lagi. Siapa? Kalau udah berkeluarga, sudah bukan tanggung jawab kita kan? Ya, kalau sudah berkeluarga tidak. Tanggung jawab ayah ketika sudah menikahkan, maka ayah ini menjadi wajib di dalam rukun nikah. Harus ada namanya wali.
Ya, jadi setelah diserahkan ya sudah, namanya ijab dan kabul udah selesai. Ini tanggung jawab penuh. Tapi bagi anak laki-laki ini, kita semuanya ini laki-laki ini, ya itu sampai detik ini masih anak ibu kalau ibu kita masih ada. Ya boleh silakan manja-manja dengan ibu kita. Ya, karena kita itu masih menjadi anak, sehebat apapun anak, ya di hadapan ibu tidak ada apa-apanya. Ya, maka tidak boleh petentang-petentangan di depan ibu gitu ya. Kalau ibu itu luar biasa. Kalau ibu masih ada menjadi jimat kehidupan seorang anak laki-laki terutama. Nah, ini masih ada, itu luar biasa. Jauh sekalian yang dirahmati oleh Allah Taala, ajuz itu memang sudah tua renta, ya. Itu sudah lemah, semuanya sudah lemah semuanya. Makanya jarang orang-orang yang sudah sangat sepuh gitu ya menikah lagi gitu ya. Kalau nggak kepaksa, karena sudah lemah semua. Iya, tadi rambutnya sudah mulai memutih gitu ya, kulitnya yang dulu mulus karena kena skincare gitu ya, sudah mulai keriput. Ya, wajahnya yang dulu kencang sudah mulai menurun semuanya menurun semua, mendekati mana? Mendekati tanah, dilambangkan dia mungkin akan membungkuk gitu. Ya, membungkuk itu filosofinya adalah harus banyak apa? Introspeksi. Ya, jangan tua-tua keladi, makin tua makin nggak karuan itu. Jangan. Jadi namanya ajuzun. Ya. Maka ada disebutkan ajuzun aqim. Nah, jadi kita kembali ke hadis ini, seorang pemuda kita punya harapan, ya. Hadirin sekalian, kita punya harapan anak-anak kita ini, yang mungkin kita ini dalam era kepemudaan kita tidak mengenal Allah sebagaimana kita mengenal hari ini, karena kesibukan ya dengan persoalan dunia. Tapi kita pastikan ketika kita menjadi seorang ayah, anak kita harus lebih mengenal Allah SWT daripada diri kita. Karena boleh jadi ayahnya itu nanti masuk surga tapi di bawah, ya posisinya di bawah, justru anaknya di atas, memungkinkan ini. Sehingga Al-Quran menyebutkan ketika seorang anak bisa masuk surga, kemudian surganya lebih tinggi dari seorang ayah, ya maka anaknya bisa mengupgrade ini, ayahnya naik selevel dengan dirinya. Ini konsepnya dalam surat At-Tur ayat 21, dan silakan dilihat. Ya. Jadi masuk surga sekeluarga tidak hanya kita mimpi, tapi harus kita ciptakan bersama-sama. Di antaranya seorang ayah memastikan anak-anaknya tumbuh kembang di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nanti di surga itu sang ayah akan bercerita dengan anak-anaknya. Ini Allah bandingkan masih dalam surat At-Tur, ya ayat yang ke-28, nanti silakan dilihat. Nah, jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, ketika kita memastikan anak-anak kita dalam masa-masa remaja untuk tunduk taat patuh kepada Allah, maka kita telah berinvestasi yang luar biasa, mengalahkan investasi apapun. Maka menjadi kesepakatan di dalam hal pendidikan, investasi paling mulia, ya paling berguna adalah investasi pendidikan anak untuk mengenalkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, sekarang yang kita punya anak, udah gak usah kita ini pikir-pikir, ya pokoknya pastikan anak kita itu tumbuh kembang dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa disebutkan sya'abun, ya seorang pemuda? Karena dikatakan wala syakka an yakuna lisyabbin ittijahatun wa afkarun wa lastaqiru ala syai'in li'annahu sya'abun ghaddun. Ya, jadi seorang pemuda masuk
dalam naungan di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah SWT pada hari kiamat, karena pemuda itu menggunakan kekuatan intelektualnya, berpikirnya, ya. Kemudian juga tidak ada rasa untuk malu, ya. Itu anak-anak muda itu gitu. Kemudian juga sedang tumbuh kembang otot-ototnya dan juga tulang-tulangnya. Maka ini saatnya orang tua betul-betul mempush gitu ya, memfasilitasi tumbuh kembang anak saat menjadi syabun, karena akan meninggalkan usia remaja menuju kepada usia dewasa, namanya rojulun. Ya. Tapi nanti ada pembahasan tersendiri rojulun ya. Jadi setiap pemuda ketika dikasih satu tantangan, maka dia biasanya akan mencari tantangan itu. Itu anak-anak muda begitu. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak boleh gitu ya, tidak boleh membunuh anak-anak muda ya. Kalau yang tua-tua nggak apa-apa dibunuh aja lah. Ya kalau dalam peperangan maksudnya, dalam peperangan ya. Di sini dikatakan di sini. Walihada amar Rasul sallallahu alaihi wasallam fil harbi an tuqtara syuyukhul muqatilin al-musyrikin wa yastabqa syababuhum. Di dalam perang saja kata Nabi itu kalau bisa ditundukkan yang muda-muda tundukkan, tapi jangan dibunuh. Ya, tapi yang tua-tua silakan dibunuh kalau memang melawan. Kalau memang melawan gitu. Tapi yang muda-muda ada ditawan sehingga bisa diajak berpikir, diajak dialog gitu. Kalau udah tua itu sudah bahasa Sundanya apa? Kakolot gitu ya. Udah susah rupanya itu. Ya. Udah susah banget itu. Ya, udah nyaman kan dengan apa yang dia lakukan. Tapi banyak juga orang tua yang juga akhirnya sadar banyak gitu. Tapi di sekitar Nabi tidak ada orang tua, semuanya pemuda-pemuda semua. Masih disebut pemuda, ya, yaitu rojulun. Di sekitar Nabi itu Nabi yang paling sepuh, Nabi yang paling tua sendiri, usia 40 tahun. Ya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu usia 38 tahun, masih masuk dalam kategori rojulun. Ya. Begitu juga Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu masuk Islam di usia 27 tahun. Ya. Disusul oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu usia 26 tahun masuk Islam. Ya, 26 tahun. Kita dulu 26 tahun sedang ngapain gitu. Itu dulu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika masuk Islam gempar Mekah itu. Gempar itu. Ya, karena paling awalnya membenci Islam. Tapi ketika Jibril mengatakan kepada Nabi SAW bahwa hari ini Umar bin Khattab akan masuk Islam, masih disembunyikan hanya beberapa orang yang tahu saja. Maka orang-orang yang sudah tahu kedatangan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ke Darul Nadwa itu sudah siap-siap. Pokoknya Umar masuk ingin menolong Nabi, langsung kita ringkus bareng-bareng, walaupun kita kalah nanti. Karena jago tawuran. Iya, itu jago tawuran. Iya, centengnya lah kira-kira itu. Nah, itu. Tapi ternyata ketika diintip kok berbeda Umar itu datangnya. Ternyata mengucapkan 2 kalimat syahadat, sehingga setelah 2 kalimat syahadat itu dilantunkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, para sahabat yang datang menyaksikan ya keislaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu takbir sampai terdengar itu di Ka'bah. Karena jarak antara Ka'bah dengan tempat penggemblengan Nabi SAW yang namanya Rumah Al-Arqam bin Abil Arqam itu kira-kira jaraknya 250 meter. Ya, sekarang itu ada tempatnya itu. Ya. Jadi
takbir kencang sekali. Pagi harinya langsung membuat heboh ya seluruh penduduk Mekah, sehingga Nabi terkenal mengatakan masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu berarti separuh jantung kota Mekah telah menyerahkan dirinya. Ya, maka di pagi hari memimpin itu orang dia untuk offos, unjuk kekuatan, ya memimpin brigade, keliling aja tawaf ke sekitar Ka'bah dipimpin oleh siapa? Umar bin Khattab. Tidak ada yang berani ganggu. Ya, yang tadinya beberapa orang yang mengatakan Islam, langsung ada sekitar 150 orang yang menyatakan Islam itu, yaitu akhirnya ikut parade di hari satu hari setelah Umar bin Khattab masuk Islam. Nah, ini usia masih muda, malah sedang Nabi itu para pemuda. Masjid ini kalau mau maju itu harus ada anak-anak mudanya. Iya, ada nggak anak mudanya Pak tua? Hah? Ya, paling Pak Bekis yang masih paling muda di sini kan. Nah ini harus kita mengkader sama sekali ya. Kita mengkader anak-anak kita. Ya, anak-anak kita harus kita pastikan juga cinta masjid ini insya Allah menjadi waladun sholihun. Ya jangan ada pikiran kalau anak muda ahli masjid nanti terbelakang, enggak. Justru Allah Subhanahu wa ta'ala akan muliakan semulia-mulianya ketika anak-anak kita ini ahli masjid. Cilaka kalau kita seorang kaya, anak kita tidak pernah kelihatan di masjid, celaka gitu. Ya, di bawah pohon, bawa gadgetnya gitu ya, silakan gitu. Tapi kalau anak kita di masjid, ini satu keistimewaan yang luar biasa. Yang depan itu anak-anak muda semua, belakang imam itu. Ya, syukur-syukur anak-anak muda kita banyak hafal Quran atau hafal Quran, suruh maju dari imam kita. Kita yang udah tua itu mundur, kita tahu diri, ya, bukan yang tua itu yang tahu diri gitu ya. Kita yang udah tua mundur, tapi dengan selektivitasnya tinggi, karena dalam hal ibadah sholat itu tidak gampang, harus belajar fikihnya, harus belajar adabnya, ya kan, harus belajar juga tahsinnya dan lain sebagainya. Itu karena berat menjadi imam itu. Imam itu kan titelnya oleh Nabi dikatakan ju'ilan imam liyu'tamu bihi, dijadikan imam itu untuk ditaati, tidak boleh sama sekali tidak mentaati imam. Ya, fa idza kabbara fakabbir, apabila imam takbir segera takbir. Ya, wa idza raka'a farka'u, kalau imam ruku segera ruku, tidak boleh kita memperlambat. Wa idza sajada fasjudu, wa idza sallama fasallimu, kalau imam salam segera salam gitu. Jadi imam itu punya hak ya yang luar biasa, maka perlu belajar. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam peperangan pun disisakan para pemuda-pemuda. Kalau ditawan aja. Kalau memang bisa dilumpuhkan, ya ditawan, jangan dibunuh. Ya. Li'anna syabab idza urida 'alaihil Islam rubbama yuslimun. Para pemuda ini ketika berbalik dia dalam hal intelektualnya diajak berpikir, makanya disebut ulul albab. Ini anak-anak muda, ya, termasuk anak-anak muda yang menyelamatkan keislamannya, menyelamatkan akidahnya yang Allah abadikan dalam surat Al-Kahfi. Ya, ini pemuda-pemuda yang menyelamatkan keimanannya, menentang kedikdayaan sang raja yang zalim. Dia berani tampil berbeda. Maka dalam Al-Quran itu tidak ada keistimewaan yang diistimewakan oleh Al-Quran. Orang tua tidak ada, rata-rata anak muda. Ya, kisah tentang Yusuf masih muda, kisah Ashabul Kahfi masih muda, ya. Kisah siapa lagi? Kisah Ashabul Ukhdud masih muda juga, ya. Kisah Nabi Musa alaihissalam masih muda juga, ya. Memang ayat-ayat Al-Quran itu memuji generasi-generasi muda. Pemimpin-pemimpin dunia itu kalau didatangi anak-anak muda senang. Makanya kan Soekarno selalu memuji anak muda itu. Beri aku 10 pemuda, 10 aja, ya, 10 saja. Apakah cabut Gunung Semeru itu
seakar-akarnya dengan para pemuda. Jadi yang kita fasilitasi, saya kira di masjid ini pemuda-pemuda dia berekspresi apapun itu apa-apa dalam pantauan, dalam pengawasan, dalam bimbingan kita untuk menciptakan waladun sholihun yad'unahu, atau menciptakan syabun nasya'a fi ta'atillah, menciptakan generasi muda yang tunduk taat, tumbuh kembang, ya, mengenal dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasyabu lama kana fi sinni syabba yaqulu lahu afkarun wa ahwa'un wa ijtihadatun fikriyatun wa khuluqiyatun wa sulukiyatun sawar ladhi yamunullah alaihi wa yansha'a fi ta'atihi minal ladina yudhilluhum wa fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Seorang pemuda itu ketika usianya masih muda, ya, maka akan tumbuh kembang pemikirannya, akan tumbuh kembang emosionalnya, akan tumbuh kembang akhlaknya. Suluk itu adalah akhlaknya, akhlak yang baik itu namanya suluk, ya. Maka Nabi SAW itu mempunyai as-suluk, akhlak yang paling sempurna, ya, akhlak pemuda paling sempurna. Maka saat Nabi SAW usia 25 tahun dinobatkan sebagai pemuda paling, ya, berpengaruh di Jazirah Arab saat itu. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan melamar seorang wanita terkenal yang memiliki lebih dari sepertiga dari kekayaan di Mekah. Siapa namanya? Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Maka geger, ya, Mekah itu geger. Sedangkan Khadijah radhiyallahu anha saat itu sudah menjanda 2 kali sama sekali. Ya. Jadi Nabi sudah punya bonus 3 anak waktu itu. Ya, dalam sejarah Nabi menikahi Khadijah karena sudah menjanda berapa? 2 kali dengan 3 anak, semuanya meninggal semua. Kemudian dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW dengan melahirkan berapa putranya? Ada berapa? Siapa saja harus tahu kita. Siapa? Siapa? Yang paling terkenal siapa? Fatimah, Ummul Kulthum, Ruqayyah, terus Ibrahim. Ibrahim bukan dari Khadijah. Ibrahim dari Mariatul Qibtiyah. Siapa? Qasim. Ya, terus siapa lagi? Ibrahim. Bukan Ibrahim tadi. Qasim sama putra Nabi SAW yang laki-laki hanya 2. Ya, hanya 2, Ibrahim sama Qasim. Ibrahim ini dari Mariatul Qibtiyah, ya, meninggal usia masih kecil. Ya, Fatimah, Ummul Kulthum, Ruqayyah, terus Qasim dan Zainab. Berarti ada 5. Ya, ada 5 contoh sekali. 6 dengan Ibrahim. Ibrahim itu adalah putra dari Mariatul Qibtiyah yang merupakan hadiah dari seorang raja Najasyi. Setelah itu dimerdekakan dan dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW, kemudian melahirkan putranya namanya Ibrahim. Tapi meninggal 2 putra Nabi SAW, semuanya masih balita di bawah 5 tahun, ya. Maka saat itu ada fenomena alam ketika meninggalnya putra-putra Nabi SAW. Fenomena alamnya itu pas kebetulan apa? Gerhana. Maka orang-orang mengatakan ini karena meninggalnya siapa? Putra Nabi, maka menjadi gerhana. Padahal Nabi menjawab, ya, tidak ada kaitannya, ya, antara meninggalnya seorang dengan gerhana ini. Ini dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kembali lagi, seorang pemuda ini akhlaknya luar biasa, ya,
kemudian dia berharap penuh pada Allah Subhanahu wa taala untuk taat, ya, wa ta'atu wa ya'timtital amrillah wa tidal nahi. Yang taat itu adalah menjalankan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua larangannya. Wala imtithalul amri wa tidal nahi illa bi ma'rifati anna hadza amrun wa hadza nahi. Anak-anak muda kita tidak mungkin akan mengenal Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintah Allah, menjaga larangan-larangan Allah tanpa bimbingan kita semuanya. Ya, wa idzan la budda man sabaqal al-ilm. Oleh karena itu pastikan anak-anak kita ini kita bekali dengan ilmu. Ya, yang ilmu ini sudah didefinisikan yaitu ad-din. Ya, ad-din, ilmu ini, ya, semua itu belajar matematika masuk dalam kategori ad-din, agama, ilmu agama. Belajar fisika, belajar engineering, belajar kedokteran, belajar ekonomi masuk dalam kategori ad-din. Ya, masuk dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Saya kira demikian jemaah sekalian, apa yang kita kaji, pastikan anak-anak kita tumbuh kembang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu cara agar anak kita mengenal Allah, pastikan anak-anak kita bekali dengan ilmu, ya, terutama ilmu-ilmu agama, karena ilmu agama itu akan memancar ke semua ilmu-ilmu yang Allah SWT titipkan sebagai bekal super kehidupan, ya, anak-anak kita untuk survival, ya, untuk survival ke mana, ke jenjang-jenjang berikutnya. Mudah-mudahan Allah SWT jadikan anak-anak kita yang tumbuh kembang dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dibekali kita sebagai orang ayah ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada wa ikut main. Mari kita akhirkan doa majlis subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha.